dengan program studi pendidikan guru anak usia dini semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 18620500032 di Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Pada kesempatan yang baik ini, di dalam video ini dimana saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester 4 saya dalam mata kuliah Artificial Intelligence yang diampu oleh Ibu Eti Idayani MPD. Dalam mata kuliah Artificial Intelligence ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya dengan menyampaikan resu materi pencarian dalam ruang keadaan, pencarian heuristik. Nah, dalam bab ini membahas mengenai generate and test, simple hill climbing, steps ascent hill climbing, best research. Jadi, generate and test atau GT adalah metode yang paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Jika pembangkitan sebuah solusi yang mungkin atau a possible solution dikerjakan secara sistematis, maka prosedur ini menjamin akan menemukan solusinya. Tetapi jika ruang masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian ada metode hill climbing. Metode hill climbing merupakan variasi dari deductive research. Dengan metode ini, eksplorasi terhadap keputusan dilakukan dengan cara depth first, secara dengan mencari path yang bertujuan untuk menaruh cost untuk menunjukkan kepada goal atau keputusan. Selanjutnya, hill climbing adalah pencarian heuristik yang digunakan untuk masalah optimal matematika di bidang artificial intelligence. Kemudian ada best research, merupakan metode atau teknik pencarian yang menggabungkan keunggulan yang ada dari teknik depth research dan breadth research. Tujuannya adalah menggabungkan dua teknik pencarian ini untuk menelusuri satu jalur saja pada suatu saat, tapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjaminkan dari jalur yang sebelumnya ditelusuri. Kemudian tabu search dan simulation annealing. Tabu search pertama kali diperkenalkan oleh Golfer sekitar tahun 1986. Golfer menyatakan bahwa tabu search adalah salah satu prosedur matematika tinggi untuk penyelesaian permasalahan optimalitas yang kombinatorial, dan simulation annealing adalah salah satu algoritma untuk optimal yang bersifat generik. Nah, berbasiskan probabilitas dan mekanik statistika, algoritma ini dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimal global dari suatu permasalahan. Pakar terdiri dari dua bagian pokok, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultasi atau consultancy environment. Nah, lingkungan pengembangan digunakan sebagai pengembangan sistem pakar baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Dan lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Pada bab logika fusi atau himpunan fusi operator fusi, nah di mana logika fusi atau fusi logika adalah peningkatan dari logika Bloom yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner. Nah, logika fusi menggantikan kebenaran Bloom dengan tingkat kebenaran.
Fusi inferen atau sistem inferen fusi adalah sistem yang dapat melakukan penalaran dengan prinsip serupa manusia melakukan penalaran dengan nalurinya. Nah, sistem fusi yang dihasilkan adalah inference fusi. Nah, FIS sendiri telah berhasil diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kontrol otomatis, kemudian klasifikasi data, analisis keputusan dari sistem pakar. Karena kemampuan yang fleksibel untuk bisa diterapkan di berbagai bidang, FIS dapat dibedakan dengan metode, yaitu metode Tsukimoto atau modeling dan metode Sugiyama. Kemudian jaringan syaraf tiruan yang membahas mengenai komponen-komponen jaringan sistem syaraf tiruan, arsitektur jaringan, fungsi, aktivitas. Nah, jaringan sistem tiruan adalah paradigma pemrosesan suatu informasi yang terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologis, sama seperti otak yang memiliki yang dapat mampu memproses suatu informasi. Jaringan syaraf tiruan seperti manusia belajar dari suatu contoh atau salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk memaksimalkan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Nah, untuk komponen-komponen jaringan sistematik diantaranya ada neuron atau sel syaraf yang akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain. Kemudian kedua, pada jaringan syaraf. Pada jaringan syaraf, hubungan antara neuron-neuron dikenal dengan nama bobot. Nah, kemudian ketiga, pada jaringan syaraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron atau neuron layer. Nah, faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi, aktivitas, dan pola bobotnya. Nah, selanjutnya arsitektur jaringan atau jaringan syaraf tiruan. Jaringan dengan lapisan tunggal, kemudian atau sering dikenal dengan single layer. Kedua, jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Kemudian ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Nah, fungsi, aktivitas mendefinisikan nilai output dari sebuah neuron pada level aktivitas tertentu berdasarkan nilai output dari pengkombinasian liner. Metode pembelajarannya ada head, depth, pull, kemudian fraction. Selanjutnya pada bab algoritma genetik. Algoritma genetik sendiri menggunakan cara kerja berdasarkan pada seleksi dan genetik alam, mengikuti prinsip seleksi alam, yaitu siapa yang kuat, dia yang bertahan atau survivor. Kemudian algoritma genetik memiliki komponen utama, yaitu teknik pengkoderan, prosedur inisialisasi, fungsi evaluasi, seleksi operator genetik, dan peraturan parameter. Nah, algoritma genetik dapat memberikan solusi untuk pencarian nilai dalam sebuah masalah optimis. Kemudian pencarian solusi ini mendekati optimal dilakukan dengan melakukan beberapa kali proses iterasi, yaitu evaluasi, seleksi crossover, dan mutasi secara berulang sampai didapatkannya solusi yang optimal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.